Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaquna shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah di majelis ini untuk melanjutkan kajian rutin kita, kajian keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh GKS, Geria Keluarga Sakinah di Arufah Syariah Square lantai 3. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang skala prioritas dalam keluarga. Kita sudah naik level, tidak lagi membicarakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi kita sudah berbicara tentang mana yang lebih baik. Kalau pilihannya sama-sama buruk, maka yang lebih ringan dosanya yang harus kita ambil. Kalau sama-sama baik, berarti yang lebih besar mendatangkan pahala Allah, yang mungkin kita lebih bisa ikhlas menjalankannya, yang harusnya kita pilih. Maka kemarin kita mengakhiri kajian di sesi pertama dengan dua kalimat. Yang pertama adalah dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu yang mengatakan, laisal aqilu man ya'riful khaira minasyarr walakin huwallazi ya'rifu khaira syarraini. Orang yang berakal itu bukan orang yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi yang bisa membedakan mana yang lebih baik dari dua hal yang buruk. Ketika kita sudah memahami konsep seperti ini, berarti pada setiap situasi yang kita temui, kita harus berpikir untuk memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Nah, ketika kita sudah mengerti itu, maka kita bertanya, lah kalau begitu konsep prioritas itu sendiri seperti apa? Nah, saya hadirkan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, al-amalu ala mardati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqti wa watifatihi. Beramal untuk mencari ridha Allah di setiap waktu atau di setiap kesempatan dengan melakukan amal yang menjadi tuntutan waktu dan tugas pada saat itu. Keluhnya kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama, bahwa kita melakukan amal apapun itu niatnya adalah mencari ridha Allah di situ, bukan untuk yang lain. Kemudian mencari ridha Allah itu pada setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi, setiap kesempatan. Ya, fa idza faragta fansab, kalau kamu sudah selesai dari satu perbuatan, maka segera lakukanlah perbuatan yang lain. Nah, perpindahan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain itu perpindahan dari prioritas yang satu ke prioritas yang berikutnya. Maka saya katakan kemarin, misalnya kita mendengar adzan subuh, pilihannya adalah bangun atau tidak bangun, tentu lebih prioritas yang bangun. Sholat atau tidak sholat, tentu lebih prioritas yang sholat. Di rumah atau di masjid bagi laki-laki, tentulah yang di masjid. Di masjid itu di sop terakhir atau sop pertama, tentu di sop pertama. Di sop pertama itu ikut takbiratul ihramnya bersama imam, atau makmum masbuk yang udah telat 1 atau 2 rakaat, tentu yang sejak takbiratul ihram bersama imam. Oke, selesai sholat, maka pilihannya apakah kita tetap di masjid dzikir panjang sampai waktu syuruk nanti, atau mungkin kita pulang ke rumah. Kalau nanti kita pulang ke rumah, pilihannya apakah kita akan membaca Al-Quran atau membaca koran, atau melanjutkan nonton bal-balan, atau dengarkan radio untuk mendengarkan pengajian, atau malah ganti training untuk jalan-jalan, atau ngeteh di halaman, atau bantu istri menyiapkan sarapan buat anak yang mau sekolah, atau tidur lagi. Itu pilihan-pilihan sebenarnya harus diputuskan. Nah, setiap pilihan-pilihan itu menyediakan banyak pilihan, setiap situasi menyediakan banyak pilihan, dan di antara pilihan itu mesti ada yang paling prioritas.
Itu maknanya adalah mencari ridho Allah itu di setiap waktu. Nah, kemudian dengan melakukan amal yang menjadi tuntutan waktu dan tugas. Jadi beda waktu, beda prioritas. Mungkin pas libur, tadi malam habis ronda, habis sholat subuh tidur lagi, bisa jadi prioritas. Karena kalau nanti memaksakan diri untuk bekerja malah tambah sakit. Tapi kalau setiap hari habis sholat subuh lagi, tentu saja bukan prioritas. Gitu. Nah, itu namanya tuntutan waktu. Ya. Adapun tuntutan tugas, saya katakan kemarin, misalnya kalau ada yang jualan soto misalnya, maka menjadi prioritas bagi dia untuk memastikan kalau dia jualan soto ayam, ya dia sembelih sendiri dengan cara penyembelihan Islam. Kalau dia memang membeli ayamnya sudah dipotong, dia pastikan pemotongnya juga memotong ayam itu dengan sembelihan Islam. Kalau dia jual soto sapi, maka dia harus membeli daging di tempat orang yang dia yakin juga sapinya disembelih. Misalnya begitu. Nah, untuk yang tidak jualan soto, maka dia tidak perlu tahu itu semua. Demikian juga kalau ada ibu-ibu yang memilih pekerjaan bikin snack misalnya, maka semua bahan snack mulai dari coklat, mentega, tepung, pewarna, dia harus pastikan semuanya halal. Karena saya katakan kemarin, ada bahan-bahan roti yang ternyata tidak halal. Dia nggak bisa kemudian mengabaikan informasi itu. Pokoknya saya datang ke toko yang jual bahan-bahan roti, ya udah saya beli di sana, nggak bisa. Kalau gitu Anda nggak perlu jadi pembuat roti, Anda pindah profesi yang lain. Kalau Anda penjual roti, Anda harus tahu semua bahan yang Anda pakai harus halal. Kalau tidak, berarti Anda memasukkan barang haram ke situ. Nah, itu namanya prioritas berdasarkan tuntutan pekerjaan. Ya. Kalau Anda jualan di pasar, ya Anda harus tahu jual beli yang Islami yang seperti apa. Jangan ada unsur menipu, jangan ada unsur berjudi, jangan ada unsur riba. Kalau nggak usah jualan, di rumah aja. Daripada nanti Anda jualan, belum tentu dapat untung, dapat dosa iya, gitu loh. Begitu seterusnya. Jadi nanti setiap pekerjaan membutuhkan ilmu yang berbeda dengan pekerjaan yang lain. Ya, begitu. Nah, jadi prioritas itu berarti memilih amal yang muqtadul hal. Memilih amal yang sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Dan itu bisa berbeda-beda. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Fal afdalu fi kulli waqtin wa halin itharu mardatillahi fi dzalikal waqti wal hali bal ishtighalu bi wajibi dzalikal waqti wa wadifatihi wa muqtadahu wa haula hum ahlu ta'abudil mutlaq. Maka yang paling afdol, paling utama, paling prioritas fi kulli waqtin wa halin, di setiap waktu dan keadaan adalah itharu mardotillah, mendahulukan ridho Allah, mengutamakan ridho Allah, fi dzalikal waqti wal hali, ya, mengutamakan ridho Allah pada waktu dan keadaan saat itu. Wal istighalu, dan menyibukkan diri biwajibi dzalikal waqti wa watifati wa muqtadahu, dengan melakukan kewajiban yang sesuai dengan waktu, pekerjaan dan tuntutan saat itu. Wa haula'u hum ahlu ta'abudil mutlaq. Mereka itulah orang yang ahlu ta'abudil mutlaq, orang yang beribadah kepada Allah secara mutlak. Ya. Jadi maksudnya begini. Setelah definisi tentang yang prioritas itu yang mana tadi sudah saya sampaikan, yaitu melakukan amal dalam rangka mencari ridha Allah di setiap kesempatan. Caranya dengan melakukan amal yang menjadi tuntutan waktu dan tugas pada saat itu. Ya, oke, sudah kita pahami. Maka amalan yang nanti menjadi paling utama, paling prioritas, paling afdol di setiap waktu dan keadaan adalah mendahulukan ridho Allah pada waktu dan keadaan itu dengan cara menyibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan tuntutan waktu, pekerjaan dan muqtadha yang dituntut dalam keadaan itu. Mereka yang bisa melakukan seperti ini adalah ahlu ta'abudil mutlaq, orang yang beribadah kepada Allah dengan mutlak.
Maksudnya mutlak itu gini, dia tidak bermain dengan perasaan, tapi dia menyerahkan yang saya pelajari dalam Islam, yang saya jalan dalam Islam adalah yang saat ini saya butuhkan apa. Jadi misalnya begini, ada ibu-ibu mungkin nggak suka dengan materi tentang jihad fisabilillah, terus nanti menghindari pengajian-pengajian model seperti itu. Padahal pada saat-saat tertentu kita harus juga mempelajari tema-tema seperti itu. Mungkin bapak-bapak nggak suka kajian-kajian tentang tema keluarga sakinah, tapi pada saat-saat tertentu kamu harus jadi bapak, dan menjadi bapak itu butuh ilmu. Kamu harus menjadi suami, dan jadi suami itu butuh ilmu. Nah, kalau kamu tidak mempelajarinya, kamu berjenggot, kamu ngomong jihad, tapi kamu bukan suami yang baik dan kamu bukan bapak yang baik. Nanti akan muncul orang-orang seperti itu. Jadi orang-orang yang menghindari tema-tema tertentu. Saya nggak suka pengajian kayak gitu, terlalu feminim. Saya pengennya yang maskulin, gitu kan. Jadi materi tentang jihad, terus sampai di rumah itu kayak melihat istri sama anaknya kayak lihat pasukan musuh. Jadi bawaannya cuma bertengkar terus di rumah gitu loh. Ya kan ada beberapa istri yang merasa bahwa suaminya kok di rumah itu kayak panglima perang, bukan kayak suami gitu loh. Nah, untuk panglima perang itu tolong bajunya ditinggal di luar. Kalau berangkat jihad, masuk rumah ketemu anak, kamu adalah bapak. Pelajari ilmu tentang bagaimana menjadi bapak yang baik. Begitu masuk di rumah, anakmu di pesantren, terus kamu tinggal berdua sama istri, kamu berarti suami. Pelajari bagaimana menjadi suami yang baik. Itu maksudnya mereka yang bisa begini itu artinya beribadah kepada Allah secara mutlak. Saya tidak mengikuti kata hati saya, perasaan saya, tapi saya mengikuti kebutuhan saya hari ini apa. Kebutuhan saya ini dapat undangan dari sekolahan untuk kelas parenting. Nggak bisa kelas parenting cuma diserahkan sama ibunya. Pokoknya kamu pergi, itu urusan ibu-ibu. Oh tidak, karena Rasul mengatakan kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang akan merubah fitrah ini menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya di situ berarti yang berperan untuk membentuk anak itu ya bapak ya ibu. Dan justru pada usia-usia SD itu peran bapak yang lebih banyak seharusnya. Karena peran ibu itu justru madrasatul ula. Sekolah pertamanya anak itu ibu, sekolah yang kedua itu bapak. Jadi ibu itu lebih fokus pada 5 tahun pertama. Nanti kalau sudah 5 tahun pertama, itu bapak yang harusnya mengambil alih pendidikan. Lah ibu ngapain? Ya mikir adiknya, masuk rantai adik gitu ya. Lah nanti nek ngurusi anak terus sampai gede, sementara adiknya 6, yakin aja nanti kacau. Karena pikirannya nggak bisa dibagi-bagi menjadi anak 6 itu. Ada saatnya ketika ibu harus lebih fokus kepada adiknya karena kakaknya sudah diambil alih sama bapaknya. Lah kalau bapak berpikir semua urusan anak ada urusan ibu, itu nanti mesti menjadi kacau. Lah untuk mendapatkan ilmu seperti ini ya harus belajar. Lah kalau bapak-bapak saya nggak mau tema-tema keluarga itu urusan ibu-ibu, saya temanya jihad saja. Justru Anda menjadi tidak menerima Islam secara utuh. Islam itu utuh, cuma kita mengambilnya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka nanti melihat saat ini, waktu seperti ini, posisi seperti ini, saya harus belajar apa. Nah orang yang bisa seperti ini itu namanya ahlu ta'abudil mutlak. Jadi nanti kalau pada saatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan dakwah, ya nanti akan melakukan sesuai dengan kebutuhan. Nanti akan saya terangkan. Oke, sekarang masuk ke sini. Jadi kan ada toh orang itu ketika menjalankan Islam itu ngarani. Misalnya ada orang kaya, terus didatangi panitia, Bu, Ibu saya dengar mau wakafkan tanah. Iya Ustaz. Terus rencananya gimana? Ya saya pengennya tanah wakaf saya itu dibangun masjid. Syukur masjidnya pakai nama almarhum bapak saya. Gitu loh, Masjid Mukidi. Kenapa? Karena pesannya almarhum seperti itu. Kenapa? Karena ibu ini mendengar dalil man bana masjidan fid dunya bana faitan bil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka dia membangun rumah di surga. Niat ini baik, mewakafkan tanah,
agar dibangun masjid di atasnya. Itu baik. Tapi seringkali tidak menjadi prioritas. Kenapa tidak menjadi prioritas? Karena di kampung itu masjid sudah banyak. Saya pernah menemukan itu ada satu kelurahan itu masjidnya 25 coba. Coba dibangun satu saja tapi yang gede bisa menampung 10.000 jamaah. Mungkin lebih baik begitu. Kenapa? Karena kita cuma butuh satu imam yang suaranya merdu. Begitu masjidnya 25, yang merdu cuma 2, yang 23 suaranya nggak jelas. Bacaannya terbatas, hafalannya terbatas. Jadi beberapa masjid kalau kita jadi makmum telinga kita kering. Kenapa? Lah ini nggak merdu. Hafalannya cuma juz amati ulang-ulang, sudah gitu suaranya palas-palas kering. Gimana coba? Saya pernah bermakmum di belakang seorang hafid Quran, tapi suaranya nggak merdu, nggak enak. Belum lagi nanti kalau jamaah itu ada masalah, terlalu banyak orang yang jadi takmir masjid, kadang-kadang orang bodoh menjawab pertanyaan. Coba kalau kita masjidnya cuma 1 atau 2 saja, mungkin kita bisa menyeleksi imam masjidnya yang paling bagus bacaannya, yang nanti kalau nanya ilmu-ilmu agama yang betul-betul sekolahnya sekolah jurusan agama. Jadi umat tidak nanya kepada setiap orang yang kadang-kadang tidak berhak untuk menjawab karena ilmunya belum nyampe. Nah, sementara di situ banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan kuliah. Terus panitia ngomong, Bu, bagaimana kalau wakaf Ibu tanahnya itu kita bangun balai latihan kerja? Nanti paling ada musola kecil, Bu. Tapi di situ remaja-remaja lulusan SMA di sini yang tidak punya biaya untuk kuliah, kita didik agar mereka punya keterampilan. Setelah itu kita salurkan di pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kalau untuk kebutuhan umat, harusnya ibu ini mikir. Karena tidak semua orang bisa berpikir bahwa kita juga butuh tanah untuk balai latihan kerja. Kita juga butuh tanah untuk gedung pertemuan umat Islam. Kita juga butuh ruangan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbau keumatan. Jadi tidak semuanya larinya ke masjid. Nah, kalau orang berpikir saya nggak mau, pokoknya kalau nggak masjid enggak, berarti orang ini kan pakai perasaan, bukan pakai kebutuhan. Kalau pakai kebutuhan, ya udah ya, masjid sudah banyak kok. Kalau semua orang bangun masjid, nanti rumah kita, kampung kita berjalan masjid. Ya udah, khusus untuk tanah wakaf saya rela kok tanahnya dipakai buat bangun latihan kerja. Ini namanya prioritas. Ini namanya mengikuti muktadol hal, mengikuti tuntutan keadaan. Kita butuh tempat untuk menampung anak-anak muda kita mendapatkan latihan kerja daripada sekedar kita nanti bangun masjid, sudah itu bingung nyari dana, habis itu bingung cari imam, habis itu bingung ada masjid yang ternyata adanya cuma subuh tok sama maghrib sama isya, asar sama duhur nggak ada yang adzan karena kampung itu pergi semua. Nah, orang yang bisa berpikir begini berarti dia menerima Islam secara mutlak. Dia mengikuti. Lah umat butuhnya apa? Bukan pokoknya saya masjid, kalau nggak masjid titik saya nggak mau bantu. Selesai. Bahkan bukan hanya wakaf tanah, ada orang-orang tertentu itu kalau dimintai uang itu hanya mau kalau uang untuk bangun masjid. Selain bangun masjid dia nggak mau. Loh, kan kebutuhan kita bukan cuma bangun masjid. Mungkin ada di sekitar kita janda-janda yang dulu suaminya takmir masjid, sekarang sudah meninggal dunia. Lah, mereka butuh disantuni. Nah, gimana cara mencari uang untuk nyantuni janda? Kalau semua orang pengennya uangnya keluar untuk membangun masjid, coba. Nanti masjidnya jadi, jandanya murtad. Nah, itu jadi masalah nanti. Jadi yang bisa berpikir begitu tuh yang paham tentang skala prioritas. Oke, coba Anda perhatikan. Fa in ra'aital ulama'a ra'aitahu ma'ahum. Wa in ra'aital ubada ra'aitahu ma'ahum. Wa in ra'aital mujahidina ra'aitahu ma'ahum. Wa in ra'aital dzakirina ra'aitahu ma'ahum. Wa in ra'aital mutasaddiqina al muhsinina ra'aitahu ma'ahum. Fa hadha huwa al abdul mutlaq alladzi lam tamlikuhu rusumu walam tuqayyidhu al-quyudu walam yakun amalu ala muradi nafsihi wa ma fihi ladzatuha wa rohatuha minal ibadat bal huwa ala muradi rabbihi walau kanat rohatu nafsi wa ladzatuha fi siwahu fahadha huwa al-mutahaqqiq bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haqqan al-qaimu bihima sidqan.
Kalau Anda melihat para ulama, orang yang menuntut ilmu, Anda menemukan orang itu ada bersama mereka. Kalau Anda melihat ahli ibadah yang sholatnya khusyuk panjang, kamu menemukan orang itu di situ juga. Jika Anda melihat orang yang berjihad, Anda menemukan orang itu juga bersama mujahidin ini. Kalau Anda melihat orang-orang yang bersedekah, Anda menemukan orang itu juga bersedekah. Jika Anda melihat orang-orang yang berbuat baik, maka Anda akan menemukan orang ini juga bersama mereka. Inilah orang yang ahli ibadah mutlak. Jadi maksudnya begini, ketika dia bekerja di kantor, maka tuntutannya adalah bekerja profesional. Bukan pas jam kantor malah buka WA. Wong kamu digaji kok buka WA. Nanti di rumah buka WA atau jam istirahat. Jam kerja buka WA, dosa kamu gaji untuk membayar buat kamu buka WA. Itu namanya profesional. Ya, kerja gimana caranya kantor yang bayar kita itu nggak rugi, karena tentu saja di mana kita bekerja mengharapkan kita bekerja secara maksimal sehingga kehadiran kita bisa membuat perusahaan itu maju. Banyak loh hewan-hewan ngaji kalau pas jam kerja malah memikirkan yang lain. Gitu loh. Coba misalnya Anda pernah nggak lihat warung yang sepi tapi kotor? Ya, ada warung baju yang jaga 2 mbak-mbak pakai kerudung dan belum laris. Harusnya ketika belum laris berarti waktunya banyak, yang bersih-bersih, yang kecil-kecil dibersihkan. Jadi warungnya jadi kempling, glowing kayak wajahmu itu gitu loh. Tapi kita menemukan ada warung yang di situ ada mbak-mbak 2, nggak laku, warungnya belum banyak yang laku, tapi kotor karena ketika nggak laku mereka sepi, akhirnya buka handphone, WA-an sama temennya gitu loh. Loh, kamu digaji untuk menjaga counter, bukan untuk WA-an dengan temanmu di jam kerja. Paham? Yang kayak gini ini banyak. Saya harus mengatakan yang seperti ini masih banyak orang-orang Islam yang tidak mengerti tentang syariat, bagaimana bekerja secara amanah, itu banyak yang tidak paham. Kemudian ketika nanti dia pulang sampai di rumah, ternyata anak-anak belum pulang dari sekolah. Anaknya sekolahnya Islam terpadu, ikut antar jemput. Jadi nanti sampainya di rumah jam 5 sore. Ini dia pulang dari kantor jam 4, sampai di rumah setengah 5. Berarti sekarang dia di rumah, dia urusannya kan cuma dengan istrinya toh. Maka jadilah suami yang baik. Istrinya juga begitu, mumpung suaminya pulang, TV dimatikan, novel ditutup, handphone diselehke. Sekarang gimana fokus ngobrol dengan suami? Ya. Oke. Begitu nanti anak-anak pulang jam 5 sampai maghrib setengah 6, masih ada setengah jam. Berarti sekarang saatnya jadi bapak yang baik. Ya udah, tuntutannya kamu jadi bapak yang baik karena besok pagi kamu berangkat ke kantor. Kapan lagi ada waktu dengan anak-anak? Tahu-tahu anak besar nggak dekat hatinya sama bapaknya karena ketika ada kesempatan bapaknya nggak menggunakan dengan baik. Oke, nanti ngobrol dengan anak-anak, kalau perlu sapi-sapian dengan anak. Nggak apa-apa juga karena Rasulullah pernah dalam posisi sujud dalam sholat, ternyata cucu-cucu beliau juga naik ke punggung beliau untuk sapi-sapian. Rasul saja jadikan sapi-sapian, cucunya nggak apa-apa. Kamu tuh siapa? RT nggak kepilih aja gaya. Begitu kamu pulang, anaknya pulang, ayah minta gendong, papa capek, alah papa gedang gitu lah. Itu anakmu wajahnya mirip kamu kok, waktunya sekarang kok, ambil dia, paling 10 menit diajak muter-muter. Itu namanya tuntutan, waktu itu tuh begitu, menjadi bapak yang baik pada saat itu. Udah, nanti azan maghrib, ngomong sama istri sama anak, udah mainnya. Masih ada 10 menit, yuk kita mandi-mandi bersih-bersih karena sebentar lagi kita sholat maghrib. Yuk ke masjid berangkat agar kita dapat jamaah di masjid. Dia kan menjadi hamba Allah pada waktu itu. Habis sholat maghrib mungkin baca Quran sampai isya, lanjut sholat isya. Habis sholat isya, bapak ini ngomong sama istrinya, Bu, yuk kita makan malam bersama keluarga. Anda jadi kepala keluarga. Gimana ngajari bersyukur atas nikmat makan itu, gimana sebelum makan ngajari berdoa, bagaimana makan dijadikan sarana kebersamaan keluarga. Jadi nanti kalau makan sendiri jadi nggak enak, rindu makan bareng. Begitu selesai makan, suami ini ngomong sama ibu istrinya, Bu, aku tak berangkat rapat RT dulu ya Bu, karena malam ini ada rapat RT. Iya ya, Anda berangkat rapat RT.
Nah, tuntutannya pada rapat RT apa? Mengikuti rapat, memberikan masukan atau usul, mengajukan pertanyaan. Bukan ikut rapat RT ngantuk, nyang pojok senden, yang mangane double. Nanti sepanjang rapat tekluk tok, begitu selesai rapat, dia nanya sama temennya, tadi keputusan rapat apa? Besok hari Ahad kita mau kerja bakti bareng-bareng. Oh, nggak bener itu, besok Ahad aku mau ada acara mantenan temanku. Mukidi, kalau begitu tadi melek usul lo. Nek kamu diam, berarti kamu menerima keputusan. Jadi bukan begitu cara menjalani hidup. Setiap keadaan, setiap waktu itu membutuhkan prioritas untuk memilih pekerjaan yang paling tepat pada saat itu. Pulang sampai di rumah, ternyata lampu rumah masih menyala. Bu, sekarang kan listrik itu naik, mahal. Kenapa masih nyala? Ayah, tadi kamu waktu berangkat rapat RT, bapak sama ibu kesini. Oh, Anda mendapatkan istri yang solehah ini kan nggak lahir dari batu. Bapaknya yang membiayai waktu ibunya melahirkan itu sesar. Paling enggak 8 juta sudah harus keluar. TK, SD, SMP, kuliah, SMA, kuliah, itu biayanya banyak. Jadi kamu mendapatkan istri yang cantik soleha ini, dia sudah dididik dan dibiayai keluarganya. Masa bapak ibu mertuanya datang nggak disambut? Maka dia ngomong sama istrinya, kalau begitu aku tunggu di kamar tamu, aku pengen ngobrol sama bapak ibu. Maka Anda menjadi menantu. Tuntutannya waktu itu begitu, karena tidak setiap hari bapak ibu mertua datang. Ngobrol sampai kira-kira jam 11. Terus ngomong, bapak ibu, ini sudah malam, ayo kita tidur. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan ngobrolnya. Oke, Anda menjadi diri sendiri, istirahat yang cukup, memulihkan tenaga. Besok pagi habis sholat subuh, pintu diketuk sama tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya Pak ya? Pak, bapak saya tuh sakit, saya mau ngantar ke rumah sakit, tapi nggak punya mobil. Pinjam mobil bapak bisa? Oh ya silahkan. Anda jadi tetangga yang baik. Jadi banyak loh orang pengajian nggak kenal dengan tetangga. Nanti kalau kamu sedang di luar kota, anakmu atau istrimu kena musibah, nanti yang pertama kali bantu tetangga kamu kok. Jadi ada orang-orang ngaji seolah-olah nggak kenal tetangga, nggak apa-apa. Ya kalau begitu pindah ke hutan sana, tetanggamu Tarsan sama Jin. Kalau kamu di kampung, di tetangga kanan kiri, salah satu bukti keislaman kita berbuat baik pada tetangga. Gitu loh. Jadi orang seperti ini tuh membingungkan Anda, kenapa? Loh kok nyang dinti eneng? Begitu saya datang ke majelis taklim ilmu, loh orang itu ada di sana. Begitu nanti umat Islam kena bencana, loh di perempatan jalan dia mencari dana untuk disumbangkan ke tempat bencana alam. Oh, ya. Atau bahkan dia menjadi relawan pergi ke tempat bencana alam sana. Oh, nanti begitu ngambil rapot anak, orang itu juga ada di situ. Oh, ada di sini juga. Begitu nanti kita ke masjid sholat, orang itu juga sholat. Oh, jadi dimanapun ada kebaikan, dia ada di situ. Itu namanya orang yang ahli ibadah mutlak. Tapi aku pengajiannya gur tema jihad tok, tema keluarga ramangkat. Berarti kowe menolak ayat-ayat dan hadis tentang keluarga. Atau sebaliknya, aku maunya tentang umroh terus. Ya, kajian tentang umroh terus. Nanti pokoknya kalau pulang dari umroh, ya seperti bayi baru lahir, semua dosanya diampuni. Ya, nanti ketika ada pembahasan yang lain dia nggak mau, itu namanya nggak prioritas. Jadi prioritas itu justru membuat kita jadi mengerti setiap situasi dan kondisi membutuhkan amal yang berbeda. Kira-kira apa ya yang pas paling baik pada kondisi seperti ini? Jadi orang yang ngerti prioritas itu nanti akan menjadi orang yang baik pada setiap situasi. Wajah boleh garang. Ya, ketika di medan perang dia bisa boleh bercita-cita membunuh orang kafir. Tapi begitu pulang ke rumah, dia laki-laki paling romantis bersama istrinya. Ketika nanti dia bersama anak-anak, dia bapak yang paling baik dalam mendidik anaknya. Ketika bertemu dengan tetangga, dia tetangga paling ramah dengan tetangganya. Ketika nanti dia bertemu dengan teman-temannya, dia adalah teman yang baik. Ketika waktu ibadah datang, dia orang yang ibadahnya paling khusyuk. Ketika nanti saatnya datang ke majelis taklim, dia orang yang menuntut ilmu, memahami ilmu yang diterangkan. Nah yang kayak gitu itu yang kita cari sebagai muslim. Itu namanya kita abdil mutlak. Orang yang beribadah kepada Allah secara mutlak. Nah orang seperti ini tidak mengikuti perasaan, tapi mengikuti kebutuhan. Situasi seperti ini butuh apa. Jadi kalau Anda nanti punya tanah,
mau wakaf, datang ke tempat saya, Ustadz saya mau wakaf tanah. Oke, terus kita pelajari di lingkungan ibu yang sudah ada apa, yang belum ada apa. Nanti kita arahkan agar tanah itu bisa menjadi tempat dibangunnya proyek yang belum ada. Kalau masjid dan musola sudah banyak, maaf ya Bu, kami bisa menerima wakaf dari Ibu, tapi kami mungkin tidak bisa membangun masjid. Kenapa? Di sini sudah banyak Bu. Lalu apa Ustadz? Kayaknya di sini rumah Quran belum ada deh Bu. Ya udah kita bikin rumah Quran saja. Tapi kalau rumah Quran sudah ada, tadi mungkin kita balai latihan kerja. Kalau balai latihan kerja sudah ada, apa gini Bu, kita bangun gedung yang besar sehingga nanti umat Islam kalau ada acara walimah dan macam-macam, itu tempatnya bisa diatur dengan baik. Jadi gedung yang nanti kalau ada acara walimahan memisahkan tamu putra dan putri itu mudah, desainnya sudah diatur begitu. Oh gitu ya Ustaz, gitu loh. Jadi orang ngarani, aku pokoknya masjid Rasido, ya wes apa-apa. Karena berarti agama itu mengikuti perasaan kamu, bukan mengikuti apa yang dibutuhkan umat Islam. Coba seandainya umat Islam ngerti tentang skala prioritas, nggak perlu ada pekerjaan-pekerjaan yang mirip-mirip yang dilakukan banyak orang. Kenapa? Yang lain begitu sudah ada yang mengerjakan, kita kerjakan yang lain yang belum pernah dilakukan orang. Ya. Saya dulu memutuskan untuk konsentrasi pada tema keluarga karena belum ada ustadz yang bahas tentang keluarga. Nanti kalau ada ustadz lain udah bahas keluarga, mungkin saya ya udahlah saya pindah aja ke tema yang lain yang belum pernah dibahas orang lain. Ya, saya punya proyek besar namanya pesantren keluarga. Kan ada tuh ibu-ibu yang datang ke sini, bapak-bapak datang ke sini, begitu kita kasih tahu, ternyata pikiran jadi kacau gitu loh. Dan kalau dari sini pulang nanti kan kayak film Indonesia, kalau pikirannya kacau kan mungkin ketabrak atau keserempet atau ditabrak karena pikirannya kemana-mana gitu loh. Mungkin kita butuh ibu bapak yang setelah kita konsultasi terus dia merasa berat masalahnya, ya udah jangan pulang. Kita punya kamar, bapak ibu bisa tetap tidur di sini sampai nanti siap untuk pulang, siap menghadapi kenyataan. Nah kalau bisa pesantrennya itu depannya ada sawah, ada peternakan, ada kolam ikan, ada apa pohon-pohon gitu loh. Jadi stresnya hilang gitu loh. Terus nanti ibu, kalau pilihannya ibu menjadi janda, ibu mau keterampilan apa? Kalau ibu mau jahit, kami sediakan ilmu pengajar yang bisa ngajari ibu jahit. Kalau ibu mau masak, kita siapkan orang yang bisa ngajari ibu masak. Kira-kira cocok nggak kayak gitu? Nah, tolong bantu saya sedang mencari tanahnya. Kemarin sudah ada tawaran tanah 1 hektar. Alhamdulillah insya Allah cukup kalau 1 hektar. Nah, cuma belum deal kerjasamanya seperti apa. Maksud saya nanti kan ada tuh orang Solo suami istri karena udah bosan lihat kota pengen masuk ke pegunungan gitu loh. Lah di sana depannya ada dam air, setelah itu ada sawah, setelah itu ada bukit-bukit. Jadi kayak melihat lukisan gitu loh. Kira-kira di situ seminggu kan pulih, saking pulihnya nggak mau pulang gitu ya. Ya udah kalau gitu kerja di sini aja. Masa tuanya apa? Melayani pesantren. Insya Allah kita karena belum ada yang mikir sampai ke situ. Belum ada yang mikir sampai ke situ. Jadi saya beberapa kali menemukan ibu yang nangis karena konsultasi. Itu kalau udah ya Bu, ya Ustadz. Itu saya bayangkan dia pulang itu kayak ngeleyang gitu loh. Nah orang kayak gini kan nggak bisa langsung suruh pulang, mungkin suruh istirahat dulu di situ berapa hari untuk memulihkan kondisi psikisnya yang jatuh gitu kan. Nah tempatnya kan jelas nggak di sini. Tempatnya di tempat yang menurut saya di daerah pegunungan yang dekat dengan air, jadi suara gemericik air itu menenangkan, gitu loh. Mau teriak-teriak Mukidi, gitu ya. Aku sudah bebas dari kamu, gitu kan. Sampai teriak itu nggak ada yang dengar karena depannya itu adalah sawah yang luas, jadi suaranya terbang bersama angin, gitu loh. Nek di sini teriak-teriak gitu, asem kowe ya Mukidi, kabeh wong moro nanti. Ane ngapa wong edan pindahnya Arafah kan gitu. Coba kita punya pesantren kayak gitu. Saya punya cita-cita seperti itu. Ini sudah dalam taraf lihat-lihat tanah, sudah ketemu tanahnya, cuma konsepnya belum ketemu. Kemarin mau saya beli tanah itu, tapi yang punya malah pengennya saya wakafkan saja. Kan kabar baik tuh. Itulah makanya nanti butuh dukungan. Dan saya melihat dari beberapa kemarin ada rombongan ke Darus Syahadah di Simo, itu ada misalnya orang-orang Jakarta datang ke situ ngisi liburan, selama liburan kita ngadakan daurah. Tapi daurah yang kanan kirinya sawah, daurah yang kanan kirinya pemandangan hijau.
Jadi bukan cuma menikmati, pas daurah juga tidur gitu loh. Jadi gitulah konsepnya begitu. Saya lihat ustadz lain belum mikir ke situ. Kalau pesantrennya untuk anak SMP, SMA itu udah banyak, pesantren tahfidz sudah banyak. Tapi pesantren keluarga belum ada yang mikir. Ada kan beberapa ibu dan bapak yang pengen nanti masa tuanya tinggal di lingkungan seperti itu. Nah katanya itu tanah bisa dibeli dari masyarakat bisa sampai 7 sampai 8 hektar. Bagaimana kita bikin perkampungan usia-usia tua di sana gitu loh. Ya, jadi apa kalau rumah untuk orang-orang tua atau panti apa? Panti Breda. Lah ya panti Breda. Kalau istilah Breda itu lebih menghormati daripada jompo gitu loh, kayak sisa-sisa tenaga gitu loh, si jompo gitu. Nah, di situ gimana? Karena kemarin ada beberapa orang yang menjelang meninggal itu panik kalau nanti di rumah sakit nggak ditunggui anaknya, malah didatangi misionaris terus malah suruh ngomong kalimat-kalimat yang murtad, gimana coba ya. Walau alam bisawab, itu cita-cita besar saya. Sekarang sudah satu step, kita mau nyari gitu loh, mencari tanah. Sudah ketemu tanahnya, coba belum deal dengan penjualnya, harganya berapa sama nanti peruntukannya seperti apa. Tapi kalau lebih dari 1 hektar kan cukup lah untuk ada peternakannya, ada pertaniannya, ada kolamnya, cukup lah insya Allah. Jadi Anda bisa melihat ya, menjadi baik itu bukan bermain-main dengan perasaan. Menjadi baik itu justru mencari apa yang dibutuhkan. Perhatikan kalimat ini. Lam yakun amaluhu ala muradi nafsihi wa ma fihi alladzatuha wa rohatuha minal ibadat. Amalnya, amal orang yang melakukan prioritas itu, lam yakun, tidaklah ala muradi nafsihi, menurut keinginan hawa nafsunya, wa ma fihi minal ladzatiha wa ma fihi ladzatuha, dan bukan menurut perasaan lezat atau nikmat yang dia rasakan, wa rohatuha, dan tenangnya hati ketika melakukan, minal ibadat, dari ibadah-ibadah itu. Jadi orang yang multi prioritas itu ketika melakukan ibadah, amal yang dilakukan bukan karena keinginan nafsunya, bukan karena merasakan kelezatan dan ketenangan hati pada saat menjalankannya, bukan. Bal huwa ala muradi rabbih, tetapi amalan yang dilakukan adalah menurut keinginan Allah, menurut keinginan Rabb-nya. Walau kanat rohatu nafsihi, meskipun ketenangan hatinya, waladatu, dan kelezatannya, visi wahu, dalam urusan yang lain. Misalnya begini, bapak habis sholat pengen baca Quran, kan tenang tuh baca Quran, bawaannya tenang. Habis itu zikir yang panjang. Si istri ngomong, ya ini kan saatnya kamu ngambil rapot. Nanti sebelum ngambil rapot ada kuliah parenting, bagaimana menjadi bapak yang baik. Temanya bagus loh ya, peran ayah dalam pembinaan anak. Maka dia hentikan baca Qur'annya, dia hentikan zikirnya, dia berangkat ke sekolah anaknya. Meskipun nanti di sana dia tersindir-sindir sama ustadznya. Karena ustadznya menukil perkataan Imam Ibnu Qayyim, idza ra'aita al-fasada fil aulad ra'aita ammatu min qibalil aba. Kalau kamu melihat kerusakan yang terjadi pada anak-anak, maka ketahuilah itu disebabkan oleh bapak yang tidak baik. Jadi kalau ketemu sama anak yang jelek, itu dulu pertanyaannya, "Mbok siapa tahu teh elek men." Sekarang ternyata kata Ibnu Qayyim enggak begitu. Ketemu anak yang elek, "Bapakmu siapa tahu le?" Gitu loh. Kan tersindir nih bapak ini. Karena selama ini dia beranggapan bahwa didikannya urusan ibu. Nah, ternyata Ibnu Qayyim mengatakan bukan, didikannya urusan bapak. Dia rela disindir-sindir sama ustadznya daripada menuruti memperpanjang zikirnya, memperpanjang baca Qur'annya. Nah, ketika itu apa? Karena kebutuhan saya pengen jadi bapak yang baik. Ini mumpung ada ilmu tentang bagaimana menjadi bapak yang baik. Berarti dia mengikuti kebutuhan, bukan mengikuti perasaan. Kalau mengikuti perasaan, dia di rumah. Dia lanjutkan baca Qur'annya, dia baca zikirnya. Terus nanti ketika dikatakan istrinya, ya ramangkat rasa, ustadznya nanti nyindir-nyindir, aku enggak sindir aku. Semangat kowe baik. Ini berarti berislam bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai dengan perasaan. Aku nggak seneng. Loh, kalau nggak seneng, nggak butuh, nggak apa-apa. Tapi kalau itu butuh, bukan lagi soal seneng atau tidak seneng. Ayo, tema-tema tentang poligami. Ibu kan nggak mau tahu saya menerangkan itu. Ustadz, kalau bisa jangan nerangkan itu. Loh, Anda mau nolak syariat apa?
Wong saya terangkan juga besok Bapak juga tidak langsung dapat istri baru kok. Maka kalau saya nerangkan poligami kan antara provokasi dan emosi. Jadi kadang-kadang bapak-bapak kalau mendengarkan poligami langsung terprovokasi. Apalagi baca statistik perempuan lebih banyak 5 kali lipat daripada laki-laki. Nah kalau gitu kamu semedi dulu aja, ngelungsungi, nanti kira-kira bangunnya menjelang kiamat. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti laki-laki akan diperebutkan 50 perempuan. Laki-laki loh, bukan laki-laki yang tampan. Jadi pada waktu itu laki-laki jelek pun merasa tampan, karena perempuan itu laki-laki satu diperebutkan 50 perempuan. Bapak-bapak jadi lupa bahwa masalah poligami itu adalah SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ketika Anda membaca ya ayat fankihu matol balakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Di sana ada syaratnya. Kalau baca tafsirnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang boleh beristri lebih dari 1 itu adalah laki-laki yang yakin bisa menunaikan hak-haknya istri, bisa bersikap adil dan tidak dolim kepada istrinya. Lah kalau dia tidak memenuhi syarat seperti itu, berarti apa? Fawahidah, 1 saja. Jadi bapak-bapak jangan, loh Ustadz tentang poligami banyak janda-janda yang butuh perhatian. Iya Pak, perhatian dan pertolongan kan tidak maknanya harus menikahi dia. Sementara ibu-ibu kalau mendengar poligami langsung emosi, langsung pasang penutup telinga. Pokoknya saya mau dengar itu, yang lain silahkan kecuali 1, poligami. Loh sejak kapan Anda pilih-pilih ayat untuk didengarkan? Jadi itu nggak fair gitu loh. Itu harus diterangkan. Kenapa? Karena poligami itu syariat. Itu maknanya untuk seluruh manusia di muka bumi, bukan cuma untuk keluarga ibu. Apa minggu depan kita terangkan tentang poligami? Ibu-ibu belum siap kan? Bapak-bapak terlalu siap. Nah saya selalu berpikir bahwa ini nanti pada saatnya harus diterangkan. Ketika waktu dan tuntutannya membutuhkan penjelasan itu. Ketika bapak-bapak nekat mau punya istri lagi, padahal mungkin ilmunya belum cukup, nafkahnya belum cukup, daripada nanti banyak madorot, mending diingatkan. Di situ mungkin diterangkan. Ibu-ibu yang emosional, pokoknya tidak titik, diingatkan, hati-hati loh Bu, itu jadi cenderung untuk menolak syariat loh. Gitu. Jadi meskipun kita nggak suka, oke saya dengarkan penjelasannya seperti apa. Ya, nanti bisa mengatakan, ya saya bisa terima kok. Asalkan para laki-laki menjalankan syariat seperti yang diterangkan Ustadz, saya bisa kok menerima. Tapi tidak untuk laki-laki yang melanggar syarat dan ketentuan. Gitu loh, jadinya lebih fair begitu. Jadi kalau Anda mulai cenderung, aku pokoknya bahas ini aku rak seneng, itu Anda berarti sudah mulai menolak pakai perasaan Anda. Padahal Islam itu ya memang harus kita terima secara utuh. Bahasnya apa? Sesuai kebutuhan. Temanya ini, bahasnya ini. Kebutuhan kita ini, bahasnya ini. Jadi berbasis pada kebutuhan, bukan berbasis pada perasaan. Maka di sini dikatakan amal yang dilakukan oleh orang yang mengerti prioritas adalah tidak berdasarkan keinginan hawa nafsunya atau kelezatan dan ketentraman yang dia rasakan pada saat beribadah itu, bukan. Tetapi berdasarkan kepada apa yang menjadi keinginan Allah, keinginan Robnya, meskipun secara perasaan dia nggak suka, tetapi dia tahu ini adalah yang prioritas. Jadi nanti kita jadi muslim yang mengejutkan, menakjubkan. Begitu ada tetangga sakit, kita nengok sakit, kita nengok yang sakit itu. Ketika tetangga punya kerja, kita datang rewang atau nyumbang. Ketika ternyata kita berdua dengan pasangan, maka kita menjadi suami atau istri yang baik buat dia. Ketika nanti anak-anak di rumah, maka kita menjadi orang tua yang baik buat mereka. Ketika mertua datang, maka kita menjadi menantu yang baik buat dia. Ketika nanti teman-teman datang ke rumah, kita jadi tuan rumah yang baik buat tamu-tamu kita. Ketika nanti di tempat pekerjaan, kita fokus mikir pekerjaan, tidak mikir yang lain. Begitu loh caranya menjalani prioritas. Oke. Fahada huwa, maka inilah hamba al-mutahaqqiq yang merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haqqan.
Inilah hamba yang bisa merealisasikan firman Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan secara benar. Secara benar. Oke? Al-qaimu bihi masidqan, dan merekalah orang yang mendirikan ibadahnya kepada Allah secara jujur. Secara jujur. Jadi nanti kadang-kadang dalam hidup ini kita memaksa diri kita untuk melakukan perbuatan yang tidak kita sukai, tapi memang tuntutannya waktu itu harus melakukan seperti itu. Contoh, habis sholat subuh bawaannya pengen tidur lagi. Tapi kalau Anda pensiunan boleh, habis sholat subuh tidur lagi boleh. Atau Anda sedang ngambil cuti yang tadi malam Anda ronda, habis sholat subuh tidur lagi mungkin boleh. Tapi ketika maaf, anak 3 mau berangkat sekolah semua, persiapan makan, kemudian persiapan menyiapkan baju yang belum disetrika, sama ngatur mandinya mereka satu persatu, itu nggak mungkin kita tidur dengan meniadakan perasaan, pokoknya itu urusannya istri, bukan urusan saya, titik. Nanti kalau sudah siap saya dibangunkan tinggal ngantar, nggak bisa begitu. Anda meskipun nggak suka, mungkin masih ngantuk-ngantuk, tapi demi keutuhan rumah tangga, prioritasnya adalah saya membantu istri saya. Kalau dia masak, nyiapkan sarapan, berarti saya memandikan anak-anak. Nah, yang punya keterampilan berpikir seperti ini, artinya orang ngerti tentang prioritas. Loh, kalau bisa gini semua ya ajaib. Gitu. Yang sekarang terjadi kan pengajiannya ada pada milih-milih. Kalau nggak cocok nggak mau. Loh, itu syariat Islam bagaimanapun. Mungkin kalau kamu nggak cocok sama ustadznya nggak apa-apa. Aku mau temanya itu, tapi yang bahas bukan ustadz itu deh, ustadz yang lain silahkan. Tapi kalau Anda tidak membahas tema itu, bahaya. Lah kalau tema itu sedang dibutuhkan sekarang, terus Anda nggak mau pelajari, terus Anda akan menjalani seperti apa? Orang yang kerja di bank tuh cendela iwa-iwa, itu nggak mau mendengarkan kajian tentang riba. Loh piye toh? Terus nanti dia menghibur dirinya setiap tahun umroh. Merasa kalau sudah umroh berarti ribanya bisa dimaafkan Allah. Ya nggak begitu. Suka nggak suka kamu harus dengarkan. Itu riba tidak. Jadi kalau kita sudah mulai menolak kajian-kajian dengan apa dalih saya nggak nyaman. Loh, ibadah itu bukan soal nyaman atau tidak nyaman. Ibadah itu adalah mencari mana yang paling baik sehingga dalam mengerjakannya Islam memberikan manfaat karena dikerjakan pada situasi itu. Makanya tadi kalimatnya di depan. Kamu ketika berkumpul dengan para ulama, kamu melihat orang itu ada ikut pengajian. Kan ada tuh orang-orang yang ngomongnya tentang jihad tapi nggak pernah berangkat pengajian. Akhirnya menjalani rumah tangga pakai logika, bukan pakai dalil. Dan sudah saya katakan, rumah tangga dengan dalil, dengan rumah tangga dengan logika itu tidak sama. Ada perkara-perkara dalam rumah tangga yang seolah-olah masuk akal, masuk logika, tapi ternyata bertentangan dengan dalil. Contoh yang kemarin sudah saya sampaikan, misalnya ketika ada seorang suami yang bertengkar dengan istrinya. Nah, dalam keadaan dia kalut, ya, sumpek pikirannya, akhirnya keluar rumah. Ketika ketemu sama temannya, dia ditanya, ngapain kamu? Kenapa wajahmu suntrut? Aku sedang bertengkar sama istriku. Kalau di rumah bawaannya marah aja. Udah aku keluar rumah dalam rangka mencari hiburan, menenangkan hati, atau minimal mencari udara segar. Secara logika kalimat ini masuk. Orang sedang bertengkar, keluar rumah, pengen mencari udara segar, hiburan, atau menenangkan hati. Secara logika ini masuk. Makanya banyak sekali di antara kita kalau bertengkar dengan pasangannya pergi dari rumah. Sampai nanti ketemu dalil. Rasulullah bersabda kepada Muawiyah, la tahjur illa fil bait. Jangan kamu pergi dari rumah kalau sedang bertengkar sama istrimu. Jadi nanti kalau bapak itu bertengkar sama ibu, gimana caranya tidak pergi dari rumah? Kalaupun pergi itu ke masjid. Ali bin Abi Thalib pernah bertengkar sama Fatimah, kemudian pergi ke masjid, tidur di masjid. Ya, tapi kalau bisa di rumah. Jadi kalau bisa rumah kita itu agak luas, kamarnya banyak gitu loh. Kalau kamarnya sempit kan lu lagi gitu ya. Lihat situ kamu, lihat sana kaca, bayangan kamu kelihatan di situ. Gitu. Lah nanti menunggu waktu agak reda, terus setelah itu manggil sama istrinya, yuk kita duduk bareng, kita ngobrol. Kenapa kita harus bertengkar? Ini masalah kita berdua, kita harus selesaikan sekarang. Itu dewasa. Tapi kalau orang bertengkar kemudian keluar rumah,
dalam posisi marah kepada pasangan itu rawan godaan. Begitu bapak keluar rumah dalam keadaan sedang bertengkar sama istri, semua perempuan jadi cantik, termasuk Lucinta Luna juga jadi kelihatan cantik di mata bapak-bapak ini. Gitu. Nanti masuk ke warung kopi, minum kopi, ternyata penjualnya ramah banget. Di rumah aja jarang dikasihkan kopi sama istri, dikasihkan juga pakai merengut. Ini bukan istri, ramah banget, ternyata janda. Nanti bisa nggak pulang. Jadi kalau menurut dalil, jangan pergi dari rumah. Kalau menurut logika, seolah pergi dari rumah nggak apa-apa. Nah, hidup berumah tangga itu kalau pakai logika, percayalah suatu saat Anda akan kepentok karena nggak benar. Makanya harus pakai dalil. Nah, termasuk dalilnya seperti ini. Rumah tangga itu jalannya pakai prioritas, nggak asal. Aku sedang capek, tapi hari ini tuh anakku pulang dari pondok. Secapek-capeknya ya duduk ngobrol. Nanti anaknya balik pondok, sudah 2 hari tidur nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya pulang dari pondok, cuma 1 hari itu dalam 1 bulan, ya hari ini datang besok balik, bapaknya capek tiduran seharian. Lalu terus sama anaknya mau ngomong apa? Ini namanya nggak ngerti prioritas gitu loh. Dan nanti akan kita pertajam lagi pada berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kesimpulan kita adalah prioritas adalah muqtadul hal, mencari sesuatu sesuai dengan tuntutan keadaan. Ya, kalau kita keadaannya harus mencari ilmu, maka yang prioritas adalah menuntut ilmu. Kalau keadaannya harus beribadah, yang prioritas adalah beribadah. Kalau keadaannya harus bertetangga, ya kita melakukan kegiatan bertetangga. Kalau prioritasnya bekerja, ya kita bekerja. Begitu seterusnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi ketika saya dapat pasien yang nanya ke saya tanya, Bapak dari mana? Saya guru Muhammadiyah. Bapak mana? Saya kerja di rumah sakit Yasis. Bapak dari mana? Saya MTA Ustadz. Terus saya diundang ngisi di Persis, saya diundang ngisi di Al-Irsyad, saya paling banyak ngisi di teman-teman Muhammadiyah. Jadi akhirnya saya bisa lintas kelompok. Kenapa? Karena tema ini nggak ada yang menerangkan secara detail. Artinya saya kalau menerangkan materi-materi yang sama dengan Ustadz yang lain, mungkin saya malah dianggap nggak usah ngundang Ustadz itu. Di tempat kita juga sudah ada Ustadznya. Gitu loh. Makanya kalau misalnya saya ke Balikpapan, saya ngisi di Pertamina, tapi nanti maaf, sekelas Hidayatullah juga ngundang saya. Beberapa kali saya ngisi di Hidayatullah. Kenapa? Ya karena tema keluarga juga nggak ada yang bahas di sana. Ada tapi mungkin tidak sedetail yang saya sampaikan. Jadi coba kalau kita berpikir secara skala prioritas, kita saling melengkapi, bukan saling bersaing. Kadang-kadang kalau bersaing itu kita merasa kelompok kita yang paling benar, paling baik, dan kadang-kadang membuat kita gampang mencaci maki orang yang beda kelompok pengajian. Sayang sekali, hanya Allah yang menilai siapa di antara kita lebih baik, bukan kelompok pengajian kita. Apalagi saya paling sedih kalau beda kelompok pengajian mengucapkan salam aja nggak dijawab. Sakit saya itu. Saya itu pernah kok masuk ke satu ruangan, ada orang yang beda kelompok pengajian dengan saya. Saya yakin saya mengucapkan kata-kata salam itu dia dengar, nggak jawab gara-gara saya beda kelompok pengajian dengan dia. Anda tahu waktu perasaan saya sakit. Kenapa? Karena penampilannya bukan kayak pendeta juga. Masa berjenggot kayak gini dianggap Kristen gitu loh. Kalau dia menganggap saya Muslim, masa saya mengucapkan salam dia nggak jawab? Gitu kan? Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.